Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Kiai Haji Idrus Ramli menulis sebuah buku yang berjudul Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi. Isi buku tersebut antara lain mengatakan bahwa Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena berpaham takfiri, mengkafirkan sesama muslim. Akan tetapi sobat-sobat, pernyataan Idrus Ramli ini sebenarnya tidak hanya di bukunya saja. Dalam beberapa kontennya, beberapa ceramahnya, beberapa tausiahnya, ini sering disampaikan bahwa Wahabi takfiri. Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak hanya Idrus Ramli yang mengatakan ini, tetapi sebagian besar tokoh-tokoh Aswaja KW. Namun, pernyataan Idrus Ramli ini yang ditulis Idrus Ramli ini di dalam buku pintarnya langsung dibantah oleh ulama mereka sendiri, yaitu Profesor Dr. Haji Ahmad Jahro MA. Sebuah buku yang berjudul Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi, tulisan Ustadz Muhammad Idrus Ramli. Buku ini bestseller. Buku ini di penerbitnya adalah Bina Aswaja, bekerja sama dengan LBM NU Jember. Yang saya miliki ini cetakan ke-7, Rajab 1433, Juni 2012. Pada halaman 69 dikatakan di sini bukan Ahlus Sunnah. Mereka golongan Khawarij. Mayoritas umat Islam meyakini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Tetapi tidak sedikit pula yang berasumsi bahwa aliran Wahabi juga masuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi itu ada dua macam. Ada Wahabi Khawarij, Abdul Wahab ya, bin Sulaiman, itu Al-Khariji, Khawarij, itu yang sesat karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah. Nah kan jelas sobat-sobat ya, apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli di tausiah-tausiahnya, di konten-konten videonya terbantahkan oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Jahro MA. Bahkan Profesor ini meluruskan bahwa yang bukan Ahlus Sunnah itu, yang takfiri itu bukan Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, akan tetapi Khawarij. Ya. Selain itu, sobat-sobat, beberapa literatur yang ada ternyata mengoreksi apa yang ditulis oleh
Kiai Haji Idrus Ramli ini. Dan ini beberapa buku, beberapa literatur yang mengoreksi apa yang ditulis oleh Kiai Haji Idrus Ramli di dalam bukunya, sobat-sobat. Buku ini, yakni buku Sejarah Hitam Khawarij, buah karya Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, dikatakan di sini bahwa yang namanya Khawarij itu adalah orang-orang yang mengkafirkan seseorang disebabkan karena kemaksiatan yang ia lakukan, serta melakukan pembangkangan terhadap pemimpin dan jamaah kaum muslimin. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di buku beliau Mulia dengan Manhaj Salaf, beliau mengatakan, subhat ke-10, Salafiyin mengkafirkan kaum muslimin. Ketahuilah bahwa takfir, mengkafirkan seorang muslim adalah masalah yang sangat berbahaya. Seseorang tidak seharusnya ceroboh dalam menghukumi manusia dengannya. Karena itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin menempuh cara terperinci dalam masalah ini sesuai dengan pendapat ulama salaf. Berbeda dengan ahlul bid'ah seperti Khawarij dan orang-orang yang berada di atas jalannya. Berikut ini kita bawakan perkataan para ulama salaf mengenai masalah takfir sehingga menjadi jelaslah kebatilan tuduhan dusta ini. Sekian. Di buku beliau yang selanjutnya, yakni Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ustadz Yazid di sini mengatakan prinsip dan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah kufur dan takfir atau pengkafiran adalah sebagai berikut. Kemudian beliau menyebutkan definisi kufur. Kemudian beliau menyebutkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dalam kufur dan takfir. 1. Pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. 2. Barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislamannya itu tidak bisa lenyap darinya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula. 3. Tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan oleh nas atau dalil sebagai kekufuran merupakan kekafiran yang besar atau kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Karena sesungguhnya kekafiran itu ada dua macam, kekafiran kecil asghar dan kekafiran besar atau akbar. Maka hukum atas ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya berlaku menurut ketentuan metode para ulama Ahlus Sunnah dan hukum-hukum yang mereka keluarkan. 4. Tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim kecuali telah ada petunjuk yang jelas, terang dan mantap dari Al-Quran dan As-Sunnah atas kekufurannya. Maka dalam permasalahan ini tidak cukup hanya dengan subhat atau kesamaran dan zon atau persangkaan saja. Demikian. Nah, sobat-sobat, dari literatur tersebut membuktikan ya bahwa apa yang disampaikan oleh buku tersebut, buku pintar berdebat dengan Wahabi yang ditulis oleh Kiai Haji Idrus Ramli, ternyata tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi tepatnya buku itu bukan buku pintar, akan tetapi buku fitnah terhadap Wahabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.